Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video di channel ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita dipertemukan kembali di video ini. Alhamdulillah teman-teman sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Yang hari ini mungkin mungkin sakit gitu ya. Saya doakan ya semoga itu menjadi penghapus dosanya ya. Kita syukuri juga. Karena dengan kita sakit, kita itu mengingat kesehatan. Kita ingat ketika momen kita sehat. Nikmat banget ya sehat gitu ya. Maka Allah memberikan sakit gitu ya. Jadi sakit itu sementara, saudara sekalian ya. Sehat juga sementara agar mengingatkan kita tentang hal tersebut. Ya, saya doakan segera sembuh, beraktivitas kembali. Terima kasih juga bagi teman-teman yang berasal dari luar negeri, juga banyak sekali alhamdulillah ya yang nonton ya, dari seluruh Indonesia juga, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, banyak sekali alhamdulillah. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Dan selalu saya ingatkan teman-teman saudara sekalian, silahkan tuliskan doa terbaik di komentar di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Alhamdulillah kemarin juga ada yang, Mas saya itu iseng-iseng nulis nih doa di bawah itu, alhamdulillah terwujud ya. Saya senang sekali ya mendengar kabar seperti itu. Dan sekali lagi bukan saya yang pintar, saya hanyalah penyampai informasi dan saya hanya sharing aja dengan teman-teman semuanya. Oke. By the way hari ini saya akan bahas satu topik yang cukup keren ya, yaitu adalah percaya dengan keajaiban. Karena saya tahu saudara sekalian banyak sekali teman-teman ya yang memiliki mental block dalam pikirannya. Mereka ini sudah terbelenggu oleh apa ya, input-input yang wajar ya, karena kita di lingkungan kita itu tidak semuanya itu selaras dengan kita, tidak semuanya itu satu energi dengan kita. Maka ketika kita berpositive thinking itu selalu ada saudara sekalian, itu teman-teman kita atau lingkungan kita tuh yang mengatakan itu tidak mungkin, itu impossible. Dari mana gitu. Suatu hari nanti saya akan punya mobil gitu ya. Lu jangan ngipi deh, jangan ngipi gitu. Motor aja belum punya gitu ya. Motor lu aja butut gitu, 10 tahun nggak ganti-ganti gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita cuek saja. Ya, sekali lagi yang ada gambarnya itu kan di pikiran kita. Teman kita yang negatif itu tadi itu tidak mengerti gambaran jelas di pikiran kita ya, jadi ya kita cuek-cuek saja, kita tetap yakin dan percaya. Nah, di video ini bagaimana sih Mas ya caranya agar kita tuh semakin yakin 100% bulat gitu. Karena secara matematika memang kalau kita ngomongin keajaiban itu tidak bisa kita pukul gitu loh, kita pukul rata, oh iya berarti saya akan dapatnya di tanggal ini ya Mas, nggak bisa. Oleh karena itu ketika saya menulis dream book atau buku impian ya dulu ya, buku impian saya, dan alhamdulillah kurang lebih 80% terwujud ya saudara sekalian ya. Dan sampai saat ini pun saya juga masih scripting itu menulis, ada banyak ya, jadi scripting itu adalah menulis hal yang bisa kita syukuri, itu juga bisa di buku, atau menulis apa yang kita inginkan, setelah kita tulis kita lupakan ya. Mungkin nanti saya akan share tekniknya. Saya belum pernah bahas itu. Tapi ibaratnya saya tuh keinginan saya yang memang belum tercapai, memang saya tuliskan. Ya saya tuliskan. Habis itu udah saya tulis aja gitu. Jadi setelah itu ya udah saya nggak baca-baca. Ibaratnya ya saya lupakan aja udah. Yang penting saya udah menulis itu, dan saya yakin tulisan itu juga adalah sebuah doa. Nah, kembali ke tadi saudara sekalian, bagaimana caranya agar yakin 100%? Ya sudah, yakin saja. Kadangkala kita itu merasa tidak yakin karena kita tuh berpikir caranya. Padahal secara matematika kita sebagai manusia biasa yang terbatas, ya kita tidak bisa mengkontrol apapun di dunia ini. Kita adalah manusia gitu loh. Kita nggak bisa ngontrol apapun kecuali pikiran kita dan perkataan kita, perasaan kita, udah gitu aja. Respon kita itu bisa kita kontrol. Tapi hal yang lain seperti rezeki, pembeli yang harusnya deal terus dia ternyata nggak jadi deal, itu bukan masalah kita, bukan urusan kita. Makanya jangan baper, jangan kita itu, waduh Mas saya udah kerja dari pagi ini cuma dapat segini ya. Itu bukan kontrol Anda. Saya ingatkan lagi, itu bukan urusan Anda, itu bukan kontrol kita. Itu kontrolnya di Allah Subhanahu wa taala, itu rezekian aku bilang. Di tempat saya di Kediri ini ada toko buah saudara sekalian. Kalau Anda tahu Stadion Brawijaya di Kediri itu ada toko buah berjejer. Mereka berjualan barang yang sama, tetapi itu sudah puluhan tahun sudah ada gitu loh, dan tetap laku juga.
Kalau kalian pernah ke Jalan Dawa di Kediri itu ada banyak nasi tumpang, di situ jejer-jejer semuanya jualannya sama nasi tumpang. Ya itu semuanya laku dan itu berjalan puluhan tahun tetap laku. Paham ya maksudnya saudara sekalian ya, bahwa udah rezeki-rezekian. Jadi udah itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol ya pikiran kita, perasaan kita, respon kita. Kalau ada masalah itu responnya gimana, kalau dapat rezeki itu responnya gimana. Itu yang bisa kita kontrol. Kembali ke keajaiban, kita iman deh sama keajaiban. Kenapa kita ngimani keajaiban? Dengan kita mengimani keajaiban berarti kita percaya 100% bahwa Allah itu maha kuasa, maha kaya. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan keajaiban berarti Anda ragu dengan kekuatan Allah. Anda ragu dengan kekuatan Tuhan. Nah ini kembali dipertanyakan nih, bisa nggak ya kaya? Ya bisa banget. Bisa nggak ya aku dapat penghasilan sekian ya? Bisa gitu. Apa yang nggak bisa gitu loh. Nah, yang membuat Anda berpikir tidak bisa itu sebenarnya adalah Anda berpikir caranya gimana. Nah, itu yang membuat kita tuh ragu itu kadang di situ. Caranya piye? Caranya gimana? Nah, makanya kita tidak usah berpikir caranya, tidak usah berpikir ya. Keajaiban itu nggak bisa diukur matematika saudara sekalian ya, karena matematika kita ya gitu-gitu doang. Secara kalkulator ya udah gitu-gitu aja. Tetapi boleh dong misalkan Tuhan itu kasih kejutan, Tuhan kasih kita sesuatu yang lebih dari matematika kita atau kurang dari matematika kita. Boleh dong, itu haknya Tuhan, haknya Allah. Ya, hak prerogatif Allah memberikan orang, kamu dapat rezeki sekian, kamu dapat rezeki sekian, itu dari Tuhan. Nah, yang penting apa? Kita jaga 3 hal ini deh. Saya bilang 3 hal ini yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah pikiran kita menjadi pikiran itu yang jernih, yang positif. Yang kedua adalah perasaan kita jaga perasaan ini biar damai, biar tenang. Yang ketiga adalah kata-katanya, kita jaga agar kata-katanya positif. Jangan kita sembrono dalam mengeluarkan kata-kata. Sembrono itu artinya gini, nggak mikir. Kadang kan kalau kita pikiran pas spontan, kita ada apa spontan nyebut, nah, itu nggak boleh. Jadi kontrol bener-bener kata-katanya. Lebih baik Anda menjadi seorang pendiam. Ini kata-kata saya, lebih baik Anda menjadi seorang pendiam daripada Anda ngomong tapi itu jelek-jelek, Anda ngomong tapi buruk-buruk. Itu akan mengundang nasib buruk juga kepada Anda. Makanya saya hati-hati banget, teman-teman juga hati-hati banget dengan kata-katanya, saudara sekalian. Karena lidah kita itu lidah licin gitu loh, licin lidah kita ini ya. Kita itu ngomong kadang, ada susah kontrol gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk minta maaf. Jangan pernah takut untuk minta maaf. Jangan kita tuh ngerasa bener terus gitu jadi orang. Jangan kita, saya paling bener, saya inilah, enggak lah. Saya malah merasa saya jadi orang yang ini, saya tuh suka minta maaf ya saudara sekalian ya. Saya suka minta maaf, bukan karena apa ya, karena kalau masalah sama manusia ini berbahaya gitu. Kalau di akhirat itu lebih repot ya. Kalau kita udah masalah sama Allah, kita tinggal minta sama Allah, Allah maha pengampun. Tapi kalau urusannya sama sesama manusia, nah ini yang repot gitu ya. Ya itu saudara sekalian ya. Jadi pikiran, perasaan, kata-kata ya. Kita imani, kita yakini keajaiban. Karena dengan kita meyakini keajaiban, kita itu yakin sama Allah. Kita yakin sama Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik untuk kita. Nggak ada lagi. Ya, kalau kita sadarannya udah Tuhan, sadarannya udah Allah, kita adalah menjadi manusia yang paling kuat. Jadi manusia yang paling kuat adalah manusia yang menyandarkan dirinya pada Tuhan. Kenapa? Karena sandarannya ini nggak akan rubuh. Tapi kalau Anda menyandarkan diri masih di orang lain, bos Anda dan sebagainya, Anda sandarannya ke sana, mohon maaf, itu masih rapuh. Tapi kalau Anda sandarannya udah Tuhan, sandarannya udah Allah, itu powerful banget, kuat ya. Nah itu dia saudara sekalian ya. Jadi percayai keajaiban, jangan tunggu-tunggu. Saya bilang kita tidak usah menunggu. Tuhan itu sudah tahu walaupun kita belum ngomong. Nggak harus kita ngomong gitu loh, kita ngomong ini nggak harus, kita berprasangka aja di dalam hati aja Tuhan udah tahu. Bahkan sebelum kita berpikir Tuhan udah tahu gitu ya. Jadi nggak perlu kita tuh menunggu, nggak perlu kita nunggu, udah kita percaya aja dan tidak usah menunggu dan tidak usah mikir gimana caranya. Oke, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman ya dalam meyakini bahwa keajaiban itu nyata guys, tapi bagi orang-orang yang percaya. Jadi keajaiban nyata terjadi bagi orang-orang yang percaya, maka percayalah 100%.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.